Selamat malam. Malam. Luar biasa. Terima kasih rekan-rekan yang terhormat Kanit Bidung, yang terhormat rekan-rekan anggota sekalian. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan penangkapan berkaitan dengan adanya informasi transaksi untuk motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Dan ada informasi juga bahwa pelaku adalah residivis juga. Untuk Kanit silakan dibagi. Yang penting nanti ada tim untuk mengamankan, ada tim untuk mencari BB, ada tim untuk mengamankan sekitar TKP. Selanjutnya ada tim juga yang untuk tim aju yaitu tim untuk lidik awal. Kasat Reskrim AKP Agustinus David memerintahkan anggotanya melakukan upaya penangkapan pada seorang pelaku curat penjahatan kambuhan yang beberapa kali menjalani aksinya di Kota Kudus. Macan Muria, Satreskrim Polres Kudus harus bergerak cepat. Satu target yang malam ini akan ditangkap diketahui akan bertransaksi barang hasil kejahatan. Informasi ini membuat kami harus cepat mengambil momentum menangkap pelaku pencurian. Ini artinya menghentikan upaya kejahatan yang akan dilakukan malam ini. Masuk ke tempat kos-kosan, pastikan kalau target sudah masuk di dalam. Karena kita pakainya timer, jadi nanti setelah timernya 9:30 kita langsung ke lokasi aja. Karena jadi sudah janjian, posisinya sebenarnya memastikan aja kalau memang di dalam. Kalau nanti kemudian dia ada upaya untuk melarikan diri, ya upayakan untuk dikejar. Macan Muria! Sesuai arahan, beberapa anggota diperintahkan untuk lebih dulu bergerak ke lokasi, memantau situasi agar pelaku tak meloloskan diri. Beberapa anggota inilah yang nantinya akan terus memberikan informasi di lapangan terkait perkembangan situasi. Sementara, saya dan Kanit Resmob serta beberapa anggota lainnya bergerak di belakang, melakukan tindakan kepolisian sesuai informasi yang diberikan anggota di lapangan. Pak Kanit, untuk TO kita malam ini, apa Pak Ijen? Jadi ini yang mau kita amankan, mau kita tangkap adalah residivis. Dia pelaku curat. Sementara tadi kan informan kita sudah masuk untuk transaksi pembelian sepeda motor. Harapan kita nanti untuk pengembangan kasus yang lain, termasuk kemarin ada pencurian laptop. Tapi itu dengan tersangka yang sama diduga tersangka? Iya, dan ini dulu residivis, pernah melakukan kejahatan. Kemudian keluar, melakukan kejahatan lagi, kita upayakan malam ini kita bisa menangkap. Pelaku pencurian dengan pemberatan yang akan kami tangkap ini dinilai sudah meresahkan. Pelaku diketahui beberapa kali terlibat aksi pencurian yang terjadi di wilayah Kudus. Pengintaian demi pengintaian sudah dilakukan tim Macan Muria. Penangkapan yang kami lakukan malam ini seakan berkejaran dengan waktu. Sedikit saja terlambat, maka bisa saja pelaku melarikan diri. Demi meringkus pelaku, kami harus bergerak cepat ke daerah Rendeng, Kecamatan Kota Kudus. Dari informan ya Pak? Iya, informan di dalam. Dapat informasi dari informan. Informan kita. Sudah di dalam ini. Sudah di dalam kos-kosan ya? Iya. Ya, bismillah ya Pak. Iya. Untuk informan ada ceweknya nggak sih di dalam? Ada. Ada. Ada teman ceweknya. Iya. Simpenannya pelaku yang kita duga pelaku. Jadi juga pelaku. Iya. Ini sebetulnya kita sudah lama mengintai ini, Mbak. Ini TO lama? Iya, itu lama, karena dia meresahkan memang. Jadi memang kita pastikan dia ada posisinya dulu, karena dia selalu lari-lari terus. Iya, Iya. kan memang residivis itu. Iya, residivis, jadi iya, pengalaman gitu. Jadi kita memang agak ekstra nih, agak lama mesti kita ingin memasukkannya, memang harus sabar gitu. Di Jalan Cendana, kami harus turun dari kendaraan, tak ingin membuat pelaku menyadari kedatangan kami. Penangkapan pun dilakukan.
Sinchan. Sinchan. Taruh ibu pulang semua. Biar bisa enggak? Biar bisa enggak? Bergol. Ya. Laptop yang kemarin di mana? Apa? Laptop. Nggak tahu, Pak. Eh? Nggak tahu, Pak. Kamu ngomong, Nanti jujur. carikan laptopnya lo. Saya tunjukkan tempatnya ya. Iya, Pak. Saya tunjukkan tempatnya, saya tunjukkan orangnya. Oh, dia udah beli. Ya? Hah? Ya, kita buktikan aja ya. Ya udah bawa. Bukan dari mobil kan. Awas. Ayo. Diam! 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 Sinchan. Taruh ibu pulang semua. Biar bisa enggak? Biar bisa enggak? Bergol. Ya! Bergol. Yang cewek, sini. Kamu sini. Bisa yang cewek, sini. Nyalakan lampunya. Sinchan. Ya. Laptop yang kemarin di mana? Apa? Laptop. Nggak tahu, Pak. Eh? Nggak tahu, Pak. Yang burian tuh loh. Pacarnya. Diam! Yang burian. Yang bener ya? Oh, Pak. Bener, Pak. Ya, jujur kamu. Ya. Enggak, Pak. Sumpah enggak. Aja lihat. Nanti Tak tahu tunjukkan tempatnya ya. Nanti tak buktikan ya. Ya, tunjukkan tempatnya lo ya. Ya. Nggak usah ngelak kamu nanti. Iya, bener, Pak. Anggota sempat melakukan penggeledahan di dalam kamar untuk mencari barang bukti. Satu persatu diperiksa, mulai dari lemari hingga pakaian yang digantung di dalam kamar. Penggeledahan ini tak membuahkan hasil. Kami tak menemukan apapun di dalam kamar. HP-nya dia kumpulkan dulu. Nggak punya HP, Pak. Ini habis apa nih? Apa? Pak nyewu kontak mobil pulang Pak. Di. Mana? Mana? STNK apa nih? STNK siapa nih? STNK siapa nih? Motor. Motor siapa? Motor itu, Pak. Bini pulau, Pak. Yang dibeli tadi? Apa? Motor yang ada suratnya itu? Iya, Pak. Udah apa namanya? Iya. Udah laku. Udah laku? Yang jual siapa? Yang beli siapa? Enggak, Pak. Ini apa namanya? Motornya bini itu udah aku gade buat ngekos ini, Pak. Iya, belinya kamu dari mana dulu? Apa? Beli motor dari mana? Udah motornya itu. Ini aja bilang pacaran. Bini. Iya. Iya, tunangan, Pak. Saya juga sempat melakukan penggeledahan pada dua perempuan yang ada di lokasi. Mungkin saja mereka menyimpan barang terlarang. Sementara pelaku J alias Sinchan masih saja mengelak, mengaku tak melakukan pencurian. Yang burikan kamu sama siapa yang ambil yang diburikan? Enggak, Pak. Bener aku enggak. Enggak, bener. Laptop itu loh. Bener, Mas, aku enggak. Yang ada data musola itu loh. Ya Allah, bener, Pak. Aku enggak tahu, Pak. Laptop. Kamu yang beli laptop. Dapatnya dari mana laptop kamu? Laptopnya dari mana? Siapa? Sinchan ini toh? Lah iya. Jujur. Jujur aja. Ngomong enggak? Iya yang bener. Ngomong enggak? Iya. Ngomong ora. Lagi
Niku kan Ambil di mana? Ngambil di mana? enggak, saya enggak ngambil lah. Dari mana? Dari mana Dari mana? laptopnya? Dari teman lah, Pak. Teman siapa? Ya dari Jepara tuh. Itu korbannya udah tahu. Udah Korbannya tahu. udah dapat laptopnya. Kamu ngomong, Nanti jujur. carikan laptopnya lo. Enggak, Pak. Saya tunjukkan tempatnya ya. Iya, Pak. Saya tunjukkan tempatnya, saya tunjukkan orangnya. Oh, Dia udah beli. Ya? Ya, kita buktikan aja ya. Ya udah bawa. Karena terus mengelak, pelaku pencurian ini langsung dibawa dan diamankan. Kami akan membuktikan pria warga Babalan ini adalah pelaku pencurian yang selama ini kami cari. Penangkapan pelaku di dalam kamar kosnya membuat sang kekasih panik. Ia berusaha menelepon seseorang yang diakui sebagai kakak pelaku. Jadinya gimana? Udah tahu dia kerja apa? Enggak, sumpah demi Allah saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa gimana? Kan sudah 2 tahun pacaran. Ya Allah, Mbak, demi mati aku nggak tahu apa-apa. Ya udah, ini handphonenya dimatiin dulu. Telepon mbaknya. Telepon mbaknya ini. Ya untuk apa? Ya nanya mau ngasih tahu lah. Masa nggak tahu sama sekali sih Mbak? 2 tahun lo pacaran Mbak. Sumpah, kalau Mbak nggak percaya mau bukti apa? Saya bukan nggak percaya, cuma ya bagaimana ya? Loh, Mbak, dia nggak pernah jujur apa-apa sama saya. Orang ini mau ke Jakarta mau tunangan kok. Ini chat mamaku aja ada. Ya udah, coba ditanya mbaknya di speaker. Kasih tahu mbaknya. Makanya saya kaget, dia majunya ada apa? Penangkapan kami lakukan dengan cepat. Kami berusaha untuk tak menimbulkan keributan di lingkungan masyarakat. Hal ini agar tak mengganggu warga yang sedang beristirahat. Datang cepat, pergi tak meninggalkan kegaduhan. Setelah penangkapan, Kanit Resmob Ibtu Budianto memutuskan membawa pelaku ke tempat kejadian perkara, tepatnya di rumah korban. Hal ini untuk membuktikan aksi pencurian yang dilakukan oleh J alias Sinchan. Wawancara yang kami lakukan di dalam mobil tak membuat tersangka pencurian ini buka suara. Masih tak mengakui aksi kejahatannya. Udah berapa kali kamu ngambil? enggak, Pak, aku cuma disuruh jual itu aja, Pak. Jual apa? Pak, Itu kan ada CCTV-nya. Terus jual apa? Laptop itu. Nah, apa namanya? Aku dikasih upah. Berapa? Ya itu Pak, kalau laptopnya kayu 800 ya aku dikasih 300. Kemarin laku berapa? Lupa, Pak. Laku berapa? Lupa, Pak. Kamu dapat bagian berapa? Dapat 350 ya. 50. Iya. Terus pakai buat apa itu uangnya? Buat makan, Pak. Makan apa? Makan. Yang lain? Makan. Mabuk? Enggak pernah, Pak. Narkoba? Enggak pernah, Pak. Kamu kos di situ sama siapa? Sama calonku orang Banten, Pak. Pacar? Apa? Pacar? Iya, pacar, Pak. Kerja di mana? Aku di Semarang, Pak. Udah pernah masuk? Iya, Pak, dulu, Pak. Apa namanya itu, Pak? Nyuri apa? Nyuri burung di Demak. Itu apa namanya? Di itu loh, di amanku, Pak, sebelah itu, Pak. Berapa kali masuk penjara? 1, Pak. 1 kali. Nyuri burung itu? Iya. Kena berapa bulan? Cuma 6 bulan, Pak. 6 bulan. Terus ini ganti naik tingkat top. Enggak, Pak, enggak. Enggak ngambil lah, Pak, bener, Pak. Alih-alih tetap tak mengaku, Sinchan alias J ini justru tahu di mana TKP pencuriannya. Ini bertolak belakang dengan pengakuannya. Sebelah di coba jupuk. Yang mana? Tunjukin. Ini balik desa lama. Sebelah mana? Mana? Ini, yang itu. Yang mana? Yang mana? Sebelah di. Sebelah mana?
Jadi saat ini pelaku akan kita giring menuju ke rumah korban, iya ke TKP ya Pak. TKP yang dimana pelaku ini menyembunyikan atau mengambil laptop dari rumah korban yang akan kita tuju sekarang. Pelaku melakukan pencurian di sebuah rumah di Jalan Burian, Kota Kudus, mengambil 1 unit laptop dan 1 telepon seluler. Mana rumahnya? Ini. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Tunggu sini aja. Tunggu sini. Bentar, baru sholat. Oh, ya. Pintu yang sini apa pintu yang sini? Itu yang mana? Itu. Oh, dia masuknya lewat sini depan. Terus Pas siang kalau kerja kebuka itu. Siang mau malam. Maghrib Pak. Maghrib. Ya. Kamu sama siapa berarti? Udah sendiri ya. Naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki ya. Dari mana? Dia masuknya dari mana? Dari situ. Pintu sebelah itu? Berarti situ ada pintunya ke sana? Ada. Ke arah jalan gitu ya? Iya. Ini pintu yang ini berarti? Mana? Dari mana? Dari mana? Maksudnya dari mana maksudnya? Pintu yang mana? Ini atau yang mana? Oh ini. Ini. Oh ini. Pas maghrib bukaan gitu ya? Oh, masuk dari situ. Udah hafal banget gitu, berarti memang sebelumnya diintai gitu ya? Enggak. Aku tadinya mau beli itu kain. Terus? Kain itu buat baju. Nah, terus ini berhubung ininya kebuka gitu. Kesempatan gitu? Iya, kepepet. Pepet apa? Gak ada uang makan gitu. Mau ada makan terus Sama apa berarti? Laptop sama HP juga kan? Iya. HP-nya dijual kemana? Assalamualaikum Bu. Nyun sewu, saya dari Polres. Ini kan dulu pernah kehilangan laptop sama HP. Ya. Ini kita mau pelaku kita ajak ke sini memastikan bener dia ngambilnya di sini. Ibu yang kehilangan gitu ya? Bener ya? Laptop sama HP. Korban sempat menceritakan pada kami bagaimana aksi pencurian terjadi di rumahnya. Kalau biasanya kan kunci. Ya. Sini dikunci. Silakan. Oh ya, maaf ya Bu ya. Ya. Maaf ya Bu. Ibu sendirian? Ada bapaknya, cuma bapaknya masih ada pacar. Oh gitu. Laptopnya di mana? Di atas? Di atas. Oh gitu. Kan biasanya dikunci semua. Ya. Nah, pas waktu itu anakku yang paling akhir tuh anakku. Nah dia cepet-cepet soalnya udah mulai jam air udah mulai. Jadi ditutup kok sini. Dan di sini katanya sih dikunci kata anakku. Gitu. Terus yang di situ dibuka. Nah pikirnya kan di situ kan ada jamaah. Ya. Tapi ya nggak tahu. Tapi nyatanya gitu lah pas semua dikunci Pak. Di situ kunci, dalam kunci semua kecuali tempat anakku enggak. Ya pikirnya nggak ada apa-apa, cuman HP sama laptop malah. Ya lumayan pas tes malah laptop sama HP nggak ada. Jadi ya susah. Naas bagi pelaku, niat menjual barang curian secara online, justru pembelinya adalah sang korban. Jadi ini korban ini nggak sengaja beli di online, di COD. Dan setelah melalui penadah dan lain-lain, dia mendapatkan barangnya kembali dari COD itu, tapi melalui perantara orang-orang tadi itu. Nah, setelah dicek di situ kan ada dokumen pembangunan musola. Oh berarti musola itu depan itu, berarti wah bener ini dulu laptopnya gitu. Akhirnya dengan berbekal seperti itu kita untuk mengarah kepada pelaku. Berarti setelah dicuri barang-barang itu kayak laptop, langsung dijual lagi sama? Iya, dijual lagi sama pelaku melalui perantara beberapa orang. Kami sempat meminjam laptop yang pernah dicuri, lalu kami tunjukkan pada pelaku.
Dan tentu saja ini membuat pelaku tak lagi bisa mengelak. Bener ini barangnya ya? Atap ini ya? Betul ya? Yang kamu ambil di mana? Di rumah ini, Pak. Maksudnya di bawah atau di lantai atas? Yang di atas, Pak. Di atas ya? Iya. Kalau HP-nya di mana? Udah nggak tahu, Pak. Aku aku suruh jual ke temanku, Pak. Nggak tahu. HP-nya merek apa HP itu? Lupa, Pak. Lupa. Tapi laptopnya bener ini ya? Iya. Modelnya kayak gini gitu ya? Iya. Laptop hitam inilah yang dicuri pelaku dari lantai 2 rumah korban pada beberapa bulan lalu. Penangkapan pelaku di saat akan melakukan transaksi jual beli motor ditambah pengakuan korban, maka lengkap sudah kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pelaku. Bukti sudah sangat jelas. Ya ini kan dari pengembangan yang sepeda motor tadi, ternyata ada kaitannya dengan pencurian laptop tadi ini. Yang kita cek di lokasi di TKP memang ibunya memang kehilangan laptop. Kemudian kita kembangkan, pelakunya memang dia, kita tunjukkan barang buktinya. Dia tadi ngomong sendiri kan, ya udah nanti kita pertanggungjawabkan untuk proses selanjutnya. Keterangan pelaku yang berbelit-belit ternyata hanya kedok belaka. Mengaku tak melakukan pencurian, tapi kenyataannya sangat terbalik. Ia tak bisa lagi membela diri seperti apa yang dilakukannya kali pertama. Tanpa perlawanan lagi, pelaku lalu diamankan ke Polres Kudus. Di Mapolres, ia kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, melakukan aksi pencurian. Barang bukti yang tim Macan Muria dapatkan sudah cukup membuktikan kasus curat yang dilakukan pelaku. Apalagi secara terpisah, rekan-rekan pelaku yang justru diamankan malam ini mengakui ada transaksi jual beli yang mereka lakukan. Tentu saja barang hasil curian. Temanmu lagi? Temanmu? Oh, namanya? Kenal udah lama. Segitu tuh, Pak. Yang satu lagi? Ijini, Pak. Ijini sampean. Satunya lagi, laki-laki tadi? Nggak kenal, Pak. Nggak kenal? Ya teman, tapi teman dari penjaga, Pak. Tadi beli apa, Man? Beli laptop. Laptop? Dengan harga? Berapa ratus? 400. Dari si tadi Sincan. Sincan. Kenal Sincan udah lama? Ya di dalam penjara itu, Pak. Kemarin tuh, Pak. Itu 800. Ya. Lengkap, deskbook. Enggak ada. Selain laptop ada lagi yang ditawarkan sampean? HP, Pak. HP ini? Tapi enggak belum sempat tak beli. Waktu ditawarin sama sampean HP jenis apa? Itu loh, Pak. Apa? Karena? Enggak tahu, Pak. Waktu itu dimintakan berapa? Mintanya 2 juta atau berapa? 2 juta, Pak. Tapi enggak dibeli? Ya. Cuma ini laptop aja ya? Teman pelaku yang sempat sama-sama mendekam di rutan ini mengaku, pelaku pernah menawarkan beberapa barang termasuk motor hasil curian. Kasus ini tentu saja akan terus dikembangkan. Dimungkinkan ada kasus lain yang membuat Sincan, pelaku pencurian ini bisa saja kembali terlibat. Penangkapan kali ini semoga saja membuat Sincan alias J jera. Pencurian yang ia lakukan terbukti sangat merugikan. Tak hanya menjadi pesakitan, rencana pertunangannya dengan sang kekasih mungkin saja pupus karena ulahnya sendiri.